istri. Adapun kewajiban suami diantaranya yang pertama adalah memberi nafkah. Yang kedua memimpin dan membimbing anak dan istrinya. Kemudian yang ketiga bergaul dengan istri dan anak-anaknya. Kemudian yang keempat menjaga istri dan anak dari bencana. Yang kelima membantu istri dalam tugas sehari-hari. Adapun tugas kewajiban seorang istri terhadap suami, yang pertama adalah taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami. Yang ketiga, membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Yang keempat, menerima dan menghormati pemberian suami. Kemudian yang kelima, hormat dan sopan pada suami dan keluarganya. Dan yang keenam, memelihara, mengasuh dan mendidik anak. Itu adalah tugas suami dan tugas. Judul yang selanjutnya setelah muhrim, kewajiban suami, kewajiban istri, sekarang ada iddah. Iddah yaitu masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Menikah kembali. Lama masa iddah. Yang pertama, karena suami wafat, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua, sampai melahirkan jika istri yang ditinggal mati oleh suaminya sedang hamil. Kemudian yang kedua, karena talak, fasah, dan khulu. Ya, tidak ada iddah bagi istri yang belum bercampur. Kemudian yang kedua, bagi yang sudah bercampur, ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, 3 kali suci bagi yang masih menstruasi. Kemudian 3 bulan bagi yang sudah berhenti menstruasi. Kemudian sampai melahirkan bagi istri yang sedang hamil. Kemudian ada judul rujuk. Rujuk ya, bukan rujak. Jadi rujuk. Rujuk berarti kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya yang dicerai dalam masa iddah. Rukun rujuk. Yang pertama, istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah. Kemudian yang kedua, keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri. Yang ketiga, ada 2 orang laki-laki yang adil sebagai saksi. Dan yang keempat, ada sigat atau ucapan rujuk. Hukum rujuk yang pertama adalah wajib. Ya, penjelasannya tidak begitu kelihatan. Langsung saja ke poin-poinnya. Kemudian hukum rujuk yang kedua adalah haram. Ya, pun penjelasannya tidak begitu jelas. Langsung ke poinnya saja. Hukum rujuk yang ketiga adalah makruh. Hukum rujuk yang keempat adalah sunnah. Lewat hikmah pernikahan. Yang pertama, pernikahan merupakan cara yang benar, cara yang baik, dan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Itu pernikahan yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak. Dan yang ketiga, menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri. Ini hikmah pernikahan. Selanjutnya, pernikahan menurut perundang-undangan di Indonesia. Silakan dibaca
pernikahan diatur dalam keputusan Menteri Agama nomor 1 nomor 154/1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991. Tanggal tidak disebutkan tanggalnya 1991 mengenai kompilasi hukum Islam. Terlewat ya. Sahnya pernikahan. Dalam pasal 4 dari kompilasi hukum Islam, pernikahan yang sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang menegaskan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi peraturan undang-undang di negara kita yang mengatur tentang pernikahan adalah Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974. Ini adalah penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Ya, bisa dilihat, bisa dibaca sendiri ya. Juga ada akta nikah. Jadi akta nikah itu dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Nanti bagi siapa saja yang sudah menikah akan memiliki buku nikah. Wah, ini nih permasalahan di tengah-tengah masyarakat ya. Ini ada bahasan tentang kawin hamil. Dalam pasal 53 ayat 1, ayat 2 dan 3 dari kompilasi hukum Islam di bidang hukum pernikahan dijelaskan. Intinya, yang pertama, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir. Nah, itulah penjelasan materi tentang pernikahan. Silakan dicatat supaya kita belajar lebih serius lagi. Ada 8 tugas, ada 8 pertanyaan sebagai evaluasi untuk anak-anakku sekalian. Yang pertama, sebutkan rukun nikah. Lalu yang kedua, sebutkan hak dan kewajiban suami istri. Kemudian 3, sebutkan tujuan pernikahan. Lalu yang keempat, bagaimanakah hukumnya talak. Lalu yang kelima, sebutkan macam-macam talak. Yang keenam, apa yang disebut rujuk itu. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan iddah dan sebutkan macam-macamnya. Dan yang kedelapan, bagaimanakah proses pernikahan, perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1970. Catat dan kerjakan. Silakan hasil tugasnya dikirimkan ke nomor Bapak yang tertera di grup BDR PAI kelas masing-masing. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas semua kekhilafan dan kealpaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.